الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi. Thumma ila sahibu syarhai Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal ini atas. Oh ya yeah. Masih melanjutkan tentang maksiat badan yang ke 36, yaitu at-tahawunu ay adamul istijal. Udah ya. Wat-tahawunu ay adamul istijal bil haji, menggampangkan, meremehkan pergi haji setelah dia punya harta. Terus yang ke-37 wal istidanah, dan berhutang, hutang-hutangan maksudnya, bukan hutang beneran, hutang-hutangan itu ayat tolabudain liman la yarju wafa'an lidainihi min jihatin, bagi orang yang meminta untuk berhutang, bagi orang yang tidak punya harapan untuk melunasi hutangnya. Haram hutang tapi nggak punya kemungkinan untuk bayar, terus dia hutang, haram hutangnya. Jadi jangan sampai kamu anggap hutang itu kalau nggak punya duit, nggak bisa bayar baru nggak boleh hutang. Justru orang boleh hutang itu kalau punya di angan-angannya itu ada jalan. Oh nanti saya kalau ini laku saya mau bayar. Oh kalau ini saya mau bayar. Hah? Iya, ada yang bisa dijadikan harapan untuk melunasi gitu. Nah kalau orang sekarang lebih amannya pakai, bukan pakai borek, pakai jaminan. Itu tanda kamu bisa melunasi gitu loh. Makanya bank mana mau pakai insya Allah, mau? Mau? Tolong saya utang ya, bayarnya kapan? Ya insya Allah lah gitu. Ada bayar insya Allah begitu. Hukumnya apa? Lah iya kan itu aman berarti. Artinya dia punya jaminan untuk membayar. Nah, yang haram itu kalau ente nggak punya jaminan untuk bayar, jaminan nyata ini, nggak ada jaminannya, terus di pikiran kamu nggak ada jalan untuk bayar, kamu utang, haram utangnya. Lillahi ta'ala gampang lah bayarnya gitu, gimana gitu.
ada yang nelfon nih, ada dokumen di depan ada 2, kita cari utangan ya kan? Di depan ada dokumen. Iya ada yang dibayangkan lah, ada yang utangnya boleh. Boleh, ada sesuatu yang bisa dijadikan jalan untuk. Minggu depan nggak tahu dokumennya diambil orang. Iya kan sudah jadi kerjaan kan. Kerjaan kan nggak sekali itu. Kalau PNS ya itu SK-nya. PNS kan nggak pakai jaminan duit kan atau sertifikat kan nggak, tapi apa? SK. Jadi haram liman la yarju wafa'an lidainihi min jihatin dhahiratin, dengan cara atau sebab jalan yang nyata dengan segera pada fauron fil hali wa inda hululin fil muajjal, dengan segera pada hutangnya atau bersifat segera dan ketika tiba pada pelunasannya pada hutang yang jatuh tempo. Ya, ada hutang yang kontan, ada hutang yang jatuh tempo. Tempo itu apa? Bayar setahun atau bayar 2 tahun tiap bulannya. Ada yang bisa dipakai untuk membayar, maka dia boleh hutang. Kalau jaminannya cuma insya Allah, nah ini yang apa bisa membawa kita kepada hukumi haram. Idza kana ghairu muttarrin. Nah, pengecualian ini di sini dikecualikan apabila keadaannya tidak dalam keadaan terdesak, gitu loh. Terdesak itu membahayakan diri hidup kita. Umpamanya kalau saya nggak operasi saya mati, saya harus cari utangan nih. Utangnya siapa ini ditabrak kalau begitu mah. Kenapa? Karena darurat, terdesak. Nah, terdesak yang begitu itu nanti kamu biar ke Batak juga nggak apa-apa, ke bank keliling juga nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apanya? Menyelamatkan diri. Sama kayak kamu di hutan makan babi gitu. Jadi ada orang kok ini saya utangin ya, tapi kamu bayarnya tambah sekian. Utang dulu nih, selesai. Yang penting hidup dulu sayanya. Mana gua mau bayar, gua macam mati gitu. Jadi apa? Diperbolehkan apabila kamu dalam keadaan darurat. Kalau kamu nggak darurat, pengen beli pesawat terbang, mamanya kamu utang. Iya, itu hukumnya apa? Haram gitu loh. Pesawat terbang, mimpi apa itu? Mau beli apa rumah, mau beli mobil atau apa saja lah dalam keadaan yang kamu itu nggak punya kepentingan atau nggak terdesak dan kamu nggak punya alat untuk jaminan, artinya nggak ada jalan untuk bisa segera membayar, maka itu hukumnya haram. Terus walam ya'lam dainuhu, dan sang pemberi hutangnya nggak ngerti gitu loh. Ai min man yu'ti hidain, bidzalika, tentang keadaan itu, yang ngasih utangan itu nggak ngerti keadaan kamu yang melarat itu, maksudnya loh. Ini haramnya. Tapi kalau kamu terus terang, ini saya terus terang apa? Saya udah bisa-bisa saya mau utang. Itu kalau ente utangnya ke yang bukan sohib, ya al-afu paling. Al-afu. Kecuali utangnya ke sohib. Nah, kalau ke sohib kita bisa ceritakan kronologinya, keadaan kita, status kita gitu loh.
Artinya umpamanya dia itu nolongin, ngasih utangan, itu harapannya lunas maksudnya. Tapi kalau ini ke orang lain yang urusan bisnis, urusan perhitungan, ya nggak ada cerita. Makanya agama sudah ngasih batasan gitu loh. Bukan agama yang nyuruh kamu tabrak, nggak ada, nggak boleh kamu. Walaupun kamu dalam keadaan punya teman banyak, kamu punya kawan banyak, nggak boleh, tetap kamu harus, kondisi kamu harus memungkinkan untuk membayar. Ya ini orang yang ngasih utang itu nggak tahu bikaunihi la yarju wafa'in min dalika, ya ini dengan keadaan si penghutang yang tidak berharap dapat melunasi dari hutangnya. Terus yang ke-38, wa adamu indharil mu'sir, dan tidak memberikan tempo kepada orang miskin. Ini juga hukumnya haram. Artinya ente mau ngutang tanpa jaminan, tanpa kejelasan, ya haram. Ente sudah ngutangin orang, maksa bayar, juga hukumnya haram. Ente maksa orang untuk bayar hutang tanpa ente berikan tempo, keringanan pada orang yang miskin, maka hukumnya haram. Ai ada mutakhiri dainil mu'sir ila waktil maisarah, yaitu memberikan tempo penundaan pembayaran hutang kepada orang yang miskin sampai nanti dia punya waktu yang lenggang, punya masa yang mudah untuk bisa membayar. Qala Allah Ta'ala, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika kamu berhutang atau memberi hutang dalam kesukaran, maka berilah tanggungan, kamu berilah pertanggungan atau penundaan sampai dia berkelapangan. Artinya kalau kita ngasih utang sama orang, yang pertama orang ngasih utang itu harus punya harapan dia untuk bisa uangnya dikembalikan. Terus orang yang mau ngutangin disunahkan untuk punya saksi. Pertama ini aturannya namanya. Kamu harus menghadirkan 2 orang saksi dan penulis. Tulis, saya ngutangin sama dia, 2 saksinya. Kalau nggak ada 2 laki-laki, ya pakai 2 perempuan, 1 laki-laki. Karena perempuan itu hitungannya, kalau 1 laki hitungannya 2 perempuan. Agar kalau perempuan itu lupa bisa saling mengingatkan. Sudah ditulis, maka ada yang namanya jatuh tempo. Ketika jatuh tempo, maka kamu bawa surat itu, karena kamu sudah punya saksi, sudah punya perlengkapan, sudah punya pembuktian. Nah, kamu tagih, nih suratnya. Oh, nggak punya duit saya. Nggak punya duit, kamu lihat melarat atau punya harta. Kalau dia punya harta, punya mobil, punya motor, kamu boleh ambil motornya, karena sudah jatuh tempo dan kamu punya alat untuk membayar gitu. Kecuali dia tidak punya sesuatu yang bisa diambil, kecuali rumah. Kalau diambil ya dia harus pergi, maka kamu harus memberikan dia kelonggaran. Ini sudah, saya kasih waktu dah berapa, nah, tulis kapan kamu bayarnya, ya, tahun depan. Nah, tulis tahun depan datang lagi nih. Nggak ada dong, nggak boleh. Ini cerita halal, bukan cerita Batak, bukan cerita yang berbunga maksudnya. Ini cerita orang utangnya halal, utang yang dalam keadaan
tidak menggunakan riba maksudnya. Terus ketika sudah jatuh tempo, maka tagih lagi. Ya, kalau dia kok masih nggak punya duit, ya terserah kamu sekarang. Artinya umpamanya kamu perhitungan, saya kalau nagih bolak-balik ini sama kayak utangnya. Oh, saya rugi malah. Udah nagih nggak dapet, bolak-balik, udahlah gua sedekain buat lu dah. Nah, ini yang terakhir namanya. Yang terakhir, kalau kamu memang tidak mampu, kata Allah wa anta soddaku, apabila kamu sedekahkan, khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kamu jika kamu orang yang mengetahui. Kalau sudah kepepet nggak bisa ditagih, kamu bolak-balik ya rugi ongkos, rugi apalagi keadaannya jauh. Maka yang lebih baik adalah kamu sedekahkan atau kamu ikhlaskan atau kamu lunaskan hutang tersebut. Ai wa in kana alladhi alaihi dainu mu'siran fa'ala daini nadhiratun ayata khirun ilal yasari wasa'ah. Jika keadaan orang yang ditanggung hutang itu dalam keadaan sulit, maka wajib bagi pemberi hutang memberikan penangguhan. Kalau kayak kamu lihat di TV-TV, diseret orangnya, suruh keluar, rumahnya diambil, itu mesti aden yang punya bunga, mesti den yang buat suhulan maksudnya. Tapi kalau den yang bukan buat suhulan, nggak ada begitu, nggak ada. Yang akan datang mesti pengadilan, gitu loh. Pihak berwajib, apa tuh barangnya ambil dah, situ yang bisa diambil dah, gitu. Tapi kalau bata, artinya orang-orang yang menggunakan jalan yang seperti bank-bank keliling, maka dia akan mengambil dengan berbagai macam cara tanpa mengikuti apa yang diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dia itu sudah nggak punya apa-apa, maka beri kelonggaran, kita beri waktu, kita beri sampai batas waktu nanti dia bisa mengusahakannya. Apabila masih nggak bisa dan menyedekahkan itu sebagiannya atau seluruhnya lebih baik, gitu loh. Ya udahlah, kamu bayar separuh aja dah, gitu loh. Yang penting ini lunas dah. Kalau enggak, kamu adanya apalah, sudah sih. Daripada enggak semua maksudnya. Yang lebih baik apa? Ya semua sudah. Lah yang mototan yang ditagih lagi. Itu ujian yang minjem itu. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, waman andara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Dan siapa yang memberi penundaan kepada orang miskin untuk membayar hutangnya atau meninggalkannya, membebaskannya dari hutang, hadis ini, niscaya Allah berikan kepada dia naungan di hari kiamat, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ini faedahnya, keuntungannya kamu melunasin, Allah akan berikan kamu pertolongan karena kamu memudahkan hambanya Allah. Maka Allah akan mudahkan urusan kamu nanti di akhirat, gitu. Makanya seringkali orang itu kalau ada orang mau minta utang, dia mau cari ininya maksudnya. Kalau udah nggak bisa bayar, lunas dah. Nah, gitu. Padahal dari awal dia udah maunya ngasih.
Cuman ada trik biar dapat pahala lebih, atau pahala nagih, pahala melonggarkan, pahala melunaskan. Ini kan. Nah, yang repot sekarang apa? Ini kan ayat-ayat ini, semua ayatnya itu dibagi. Ada ayat yang diberikan Allah untuk yang ngasih utang, ada ayat yang untuk ngutang, gitu loh. Si penghutang dikasih ayat apa? Wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Saya ini enggak ada. Apa kamu enggak lihat firman-Nya Allah? Kalau enggak ada, iya betul, disuruh ngasih kelonggaran. Ini memang saya enggak ada. Jadi kamu jangan maksa saya. Ini ayat ini untuk yang berhutang. Dia minta diberikan kelonggaran. Nah, kalau ayat yang untuk yang ngasih utang, ayatnya wa in tasaddaqu khairul lakum. Kalau kamu sedekahkan itu lebih baik. Ayatnya jangan dibalik. Jangan yang wa in tasaddaqu khairul lakum, yang baca yang ngasih utang katanya. Kalau kamu sedekahkan, insya Allah itu lebih baik. Itu bukan ayat kamu, itu ayat saya, gitu loh. Ayat kamu minta ditunda, bukan dilunasin. Saya yang ngeluh. Kok kebalik ayat itu kadang orang jadi sekarang begitu. Ya, jadi hukumnya haram kalau melihat orangnya fakir, tidak bisa membayar, terus kita paksa untuk bayar tanpa memberikan penundaan. Dan siapa yang ngasih penundaan, kata Allah, maka dia akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah ngasih ayat wa in tasaddaqu khairul lakum. Kasih ayat lagi, kalau kamu sedekahkan kamu akan dilindungi Allah. Ini ngomongnya sama debt collector gitu, sama pihak bank, coba mau? Ya? Jadi ini ayat yang dikasih untuk yang ngasih utang, gitu loh, bukan yang ngutangin, bukan yang hutang yang bacain ayat ini, bukan. Terus yang ke-39, wa badlul mal ay sarfuhu wa ibahatuhu anti binafsin fi maksiatin. Kemudian mencurahkan harta, mengeluarkan harta atau membelanjakannya harta, dan membiarkan pembelanjaan harta itu dengan senang hati atau membelanjakan harta sesuka hatinya. Asal senang beli, asal senang beli, asal senang beli. Itu hukumnya haram. Apalagi lihat Tokopedia, asik nih. Asik nih kayaknya. Nggak punya kepentingan. Orang yang kalau belanja ke mall, ini ambil, masalah pulang sak keprok. Oh, apa kepentingannya? Bukan uang saya ndasmu. Nggak lihat matanya, yang dilihat cuma pakai hatinya, nggak lihat. Ini titipan Allah, itu hartanya Allah. Kamu dikasih, dipegangin doang harta itu. Kok kamu belanjakan semau kamu, maka hukumnya adalah haram. Kasyira'i alatil malahi waqtira'iha, seperti membeli alat-alat musik, atau membelanjakan harta dalam kemaksiatan. Kemaksiatan itu apa? Apa saja yang bentuknya kemaksiatan, hal-hal yang nggak ada kepentingannya. Beli gitar, beli drum, terus disewain, ini juga bagian dari perkara-perkara yang membelanjakan harta
tapi tidak pada suatu kepentingan di dalam agama. Apalagi dipakai untuk, termasuk nanti masuk kemari, bisa masuk bagi ulama yang ketat akan memasukkan rokok juga masuk kemari, membelanjakan hartanya untuk beli sesuatu yang nggak ada kepentingannya, beli rokok, beli, maka hukumnya haram bagi yang perkara itu sampai tidak membawa faedah apa-apa. Terus yang ke-40, wastihanatu, dan meremehkan, tahqiru, al-idlal, atau merendahkan, menghina, bil mushafi wa bi kulli ilmin syar'iyyin, kepada mushaf Al-Quran dan kepada setiap kitab yang berisi ilmu syariah. Merendahkannya bagaimana? Kata wiyati bil qurras, seperti berbuat semaunya kepada qurras, atau qurras itu gabungan lembaran-lembaran ini, 1, 2, 3 ini qurras, ada gabungannya. Min dalika fayahrumu lidilalatihi ala adami ta'zim. Dari benda-benda itu, mushaf atau kitab kuning atau kitab syariah, maka hal itu diharamkan karena hal itu menunjukkan kepada ketidakadanya pengagungan. Misal buka, halamannya kemana, kumpulin, taruh. Itu tadi kamu nggak mengagungkan sama sekali. Jadi kalau kamu buka kitab kuning, ya harus kamu urutkan. Oh, kembali ke asalnya lagi, tata sampai rapi. Tandanya kamu menghormati, tandanya kamu memulyakan, tandanya kamu mengagungkan kitab tersebut, gitu loh. Bawanya ya hati-hati. Kalau ada orang kan bawanya apa? Kalau orang dulu dia apa? Peluk. Nah, sekarang kan ini bawanya sudah nggak hormat. Hah? Lah ya, artinya kalau ditaruhnya di bawah, taruh di belakang, ini hukumnya haram. Kayak sekarang ini orang bawa tasnya di belakang. Kalau diisinya Al-Quran, itu hukumnya haram. Nah, kamu meletakkan Quran di belakang kamu. Makanya kalau bawa tas gimana bawa Quran? Pindah ke depan tasnya, masukin. Kan sama saja, nggak ditaruh di belakang. Jadi punya penghormatan kepada Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang berisi pelajaran agama. Atau Quran ditaruh di bawah. Kita kalau tahlilan, yasinan seringkali habis baca keliling, tutup, taruh bawah. Ini hukumnya haram, merendahkan kamu. Giliran gocapan jatuh kamu ambil. Giliran Quran jatuh nggak apa-apa itu mah. Ini tanda nggak ada penghormatan sama sekali. Jadi harus kita muliakan, kita posisikan dia sebagaimana sesuatu yang kita muliakan, kita cintai. Termasuk sampai halamannya nggak berurutan saja bermasalah, gitu loh. Kan kalau kitab kuning nggak ada staplesnya kan, terus baca kemana, tandanya kamu nggak memuliakan. Sekali lain halnya kamu keluarkan dari kurosnya, mau kamu simak, gitu loh. Nanti balikin lagi ke asalnya, boleh, nggak ada masalah. Kamu balik begini, boleh. Yang penting nanti ketika selesai rapih kembali. Ini tandanya kamu memuliakan kitab tersebut. Terus naruh Quran di atasnya kitab kuning, ya nggak mulia. Kitab dulu baru Quran yang paling atas, gitu. Jangan Quran terus ditumpukin yang lain, jangan. Quran yang paling atas yang kita muliakan, kitab-kitab yang lain di bawahnya. Nah, kalau kayak dulu ada Habib Salim bin Jindan, dalam ceritanya rumahnya itu penuh kitab, lemari.
Dia mau ambil kitab di atas, banjirnya kitab lagi. Enggak ada tangga, enggak ada. Kitabnya ditumbuk buat naik ke atas. Habib itu kitab, kenapa? Enggak mulia, Habib ini kitab kok diinjek-injek. Itu kitab, saya juga kitab. Saya juga kitab. Itu kitab, berarti saya kitab jalan. Ya sudah, kitab jalan. Artinya yang dalam dirinya isinya kitab semua. Ya sudah, sama aja kitab ditumbukin. Tapi nggak ada masalah, jangan cerita begitulah. Ente jangan nyontoh maksudnya. Jadi menempatkannya pun harus sesuai dengan tempat yang baik. Wa kawad'il imamati au dawatil kitabati au hajarin ala dzalika fayahrumu. Dan seperti meletakkan sorban, coba ini, atau wadah tinta atau batu di atas benda-benda itu, Al-Quran atau kitab-kitab kuning, maka hukumnya haram. Sorban, peci, taruh sini, hukumnya haram. Orang habis nulis tintanya atau pulpennya taruh situ. Atau batu, ini ada batu. Ini sampai menjadi hukum haram atau dilarang karena tidak memuliakan. Li'anau yadulu alal ihanati wa in lam yaqsidha. Sungguhnya hal itu menunjukkan penghinaan meskipun ia tidak bermaksud menghina. Walaupun dia nggak punya maksud menghina, tapi hal itu bisa membawa pada sebuah kehinaan. Amma idza qasduha, amma idza qasodaha fakafaro, maka hukumnya murtad, kafir. Sengaja nggak apa-apa, taruh aja situ, hukumnya kafir. Kalau sengaja merendahkan, artinya kalau kita nggak ngerti, ini taruh mana, itu taruh atas itu aja, itu Quran, nggak apa-apa, bukan mau menghina, maka hukumnya haram. Tapi kalau taruh aja di atasnya, ini kan Quran, nggak apa-apa, itu bukan barang mulia, sengaja menghinakannya, maka bisa sampai kepada murtad, kamu bisa dihukumi kafir. Wa imma idza kana li hajatin kal hifdzi min tatiri arih fala ba'sa. Adapun dalam keadaan kebutuhan seperti menjaga agar tidak kena angin, nah kamu kasih apa, tumpukan apa sesuatu biar nggak terbang, maka itu diperbolehkan apabila ada hajat, ada satu kepentingan yang apa, kepentingan itu malah akan memudahkan kita untuk memutolaahnya, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau nggak ada hajat, nggak ada kepentingan, maka hukumnya haram. Ini menjaga kemuliaan Al-Quran dan kitab-kitab suci, dan juga kitab-kitab yang berisi tulisan-tulisan agama. Apa saja? Ya apa saja. Kalau orang biasa kenal namanya kitab kuning. Ini ada urusan fikih, ada urusan tafsir, ada urusan hadis, ada segala macam yang berkaitan sama ilmu-ilmu syariah di situ. Terus setelah meremehkan yang ke-40, terus yang ke-41 yaitu wa tamkinu sobi ghairi mumayyizi minhu, dan memberikan keleluasaan anak kecil yang belum tamyiz kepadanya, ay mimma dzukira minal mushafi wa kutubil ilmi,
memberikan kepada anak kecil mushaf Al-Quran atau kitab-kitab kuning yang mana dia bebas menyobeknya, membuangnya, melemparnya, maka sang pemberinya hukumnya haram. Yang memberikan keleluasaan. Kalau ada anak kecil kamu mau pegang bagaimana? Ya pegang, kamu pegangin hingga dia nggak punya keleluasaan untuk bisa membuangnya atau menyobeknya. Ini harus kita hati-hati, jangan sampai kita berikan itu sepenuhnya bisa mereka pegang. Ay fayahrumu dzalika wa in wadda'ahul waliyu kama afadahul atiyah. Dan hukumnya haram perbuatan itu meskipun walinya telah mewudhukan anak itu. Sebagaimana kata Syekh Atiyah. Jadi walaupun anak itu sudah punya wudhu, kalau sampai dia pegang kemudian benda itu bisa sampai terhina, maka orang tuanya haram. Li'anna dzalika yush'iru bil ihanati wa aidan rubbama mazzaqahu. Sungguhnya hal itu menyiratkan kepada penghinaan. Artinya kamu menghinakan Quran. Kenapa? Kamu kasih ke anak kecil yang nggak bisa tanggung jawab gitu loh. Wong kamu kasih ke orang kafir aja haram. Orang kafir ini Quran. Kalau kamu tahu dia akan menghinakannya, kamu tahu dia akan membuangnya, tapi kalau kamu tahu dia akan merawatnya, dia akan mempelajarinya, ini masih diperbolehkan, masih dipertimbangkan. Ya kamu sekarang orang ngasih hadiah Quran terjemah, ada orang kafir kok beli Quran terjemah di toko, yang tujuannya apa? Mau mempelajari, atau ada orang kafir pinjem Qurannya sama kamu. Jadi kalau sampai kita ketahui dia tujuannya untuk menghinakan, maka hukumnya haram memberikan hal itu kepada orang kafir. Sama dengan memberikan kepada anak kita yang masih belum tamyiz. Belum tamyiz itu maknanya apa? Belum bisa membedakan gitu loh. Belum tamyiz, belum bisa membedakan kanan mana, kiri mana, dia belum bisa bedain gitu loh. Cebok sendiri belum bisa. Mana Quran, mana yang bukan Quran belum tahu bedanya, maka ini hukumnya haram memberikan kepada yang demikian. Terus yang berikutnya lagi, ini yang sering ini. Wa taghyiru manaril ardi. Yang ke-42, merubah patok-patok tanah. Sepi semeter, tanggung bener semeter banyak. Oh kalau banyak ketahuan Pak, meter aja lah. Ini merubah patok-patok tanah seseorang, maka hukumnya haram. Ai alamatil hududil ardi. Ya, ini patok-patok itu adalah tanda-tanda batas-batas tanah. Allati yu'rafu biha tamyizu kulli malikin likulli syahsin min hajarin wa ghairihi. Yang mana dengan tanda itu dapat diketahui dengannya perbedaan setiap pemilik untuk setiap orang, baik berupa batu atau yang lainnya. Rupanya apa saja patok itu. Biasanya ada pohon ya, atau bambu, atau kalau sekarang beton. Ini sudah dibikin yang permanen, maksudnya tanam ada tanda. Nah, ini, ya kan, di ukuran dari rumah ke rumah, batas belakang dikasih patok semua. Kalau kamu kok sengaja mindahin itu, kamu geser itu, maka hukumnya kamu haram.
Kama fi ba'dil bilad, sebagaimana di sebuah negeri, min annal ahjara tudfana fil ardi fi syawari'i alal hudud, yaitu batu-batu yang dipendam di bumi di sisi jalan-jalan yang menunjukkan batas-batas kepemilikan tanah. Indonesia juga begitu, ada patok-patoknya, ada tahulah kita asal lewat, oh ini tanahnya batasnya sini, oh ini sini. Wa fi Qamhin Nufus, dalam kitab Qamhin Nufus, qala Sayyidul Awwalin wal Akhirin sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dhalama qadra shibrin minal ardi tawaqahullahu bihi min sab'i ardina, rawahul Bukhari. Siapa saja yang mendolimi orang lain seukuran sejengkal tanah, maka Allah akan menggulung orang tersebut dengan sebab tanah tersebut dengan 7 lapis bumi. Sejengkal, nah, digulung nanti sama. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, artinya diancam dengan ancaman yang berat bagi orang yang melakukan tindakan tersebut. Ini di kampung-kampung seringkali ini, apalagi urusan waris. Oh, itu lebih gede, pindahin sini, pindahin sini. Buat aja dibikin jadi halamannya dia. Nah, itu digeser dikit. Dicor, buatnya dibikin dari pagar. Proyek dia bikin. Penggusuran ngamuk-ngamuk. Jangan tahu bakal digulung. Terus yang ke-43, wa tasarrufu fi syari', dan mendaya gunakan jalanan. Ini tadi ay at-tariqin nafid lima la yajuzu, ya ini jalan yang tembus untuk lalu lalang dengan sesuatu yang tidak diperbolehkan, kabinain au gharsin li syajaratin wa illam yadur dzalika, seperti mendirikan bangunan atau menanam untuk pohon-pohonan meskipun tidak membahayakan akan jalan tersebut. Artinya suatu tempat, lokasi yang tempat itu tempat umum, maka itu nggak boleh didirikan satu bangunan atau dipakai sesuatu untuk kepentingan pribadi gitu. Iya banyak makanya. Kembang-kembang sekarang banyak di Menteng. Honda. Jadi mereka memanfaatkannya untuk mendirikan suatu bangunan atau menanam pohon-pohonan. Li'anna syughlal makani bidzalika mani'un min turur minat turuk, karena sungguhnya mengisi tempat itu dengan hal-hal tersebut merupakan penghalang untuk orang yang berlalu lalang. Wa qad tazdahimul marratu fayastaquna bihi kama afada dzalika Syekhul Islam, dan terkadang akan membuat terdesak-desakan orang yang lewat, lalu mereka saling berbenturan dengan sebab tersebut. Maka penggunaan yang sampai membawa demikian ini maka akan jadi suatu yang diharamkan. Kalau orang ngomong begini, kan jarang ada yang lewat, kan nggak banyak dipakai, kan tempatnya sepi. Sepi itu sekarang, nah besok, lusa, minggu depan, kamu kan nggak ngerti. Jadi
tidak diperbolehkan membangun itu karena punya alasan sewaktu-waktu tempat itu bisa menjadi ramai untuk lalu lalang seseorang hingga orang terganggu karena pohon-pohonan tersebut atau karena bangunan tersebut. Jadi tidak boleh mendirikan bangunan apapun di tempat yang digunakan sebagai jalanan. Hah? Mobil nggak parkir, orang nggak bisa lewat tapi itu menghalangi orang. Jadi kadang mereka nggak memikirkan bahwa manusia itu punya alat transportasi semuanya. Dikira transportasi itu harusnya mobil motor doang. Manusia kan juga punya alat jalan, jangan dihalangi. Oh ini biar mobil nggak lewat lah saya kan juga nggak bisa lewat, bagaimana sih? Saya nggak bisa lewat gara-gara ada mobil di situ. Nah itu malah kehalang. Repot lagi gitu. Tempat umum buat parkir sembarangan, ya. Jadi garasi. Tapi kan diganggang namanya parkir yang orang itu sampai susah lewat, susah apa. Ini kan jadi Depan ada dangdutan. Depan ada dangdutan. Itu nanti sampai ke arah apa? Bikin keramaian di tempat umum. Juga masuk kemari. Makanya banyak yang mempersoalkan orang-orang yang nutup jalan, bikin maulidan, bikin hajatan, bikin yang kemudian akan menghalangi orang lain untuk lewat. Ini juga kadang dipermasalahkan dari arah sini. Bukan ini acaranya baik, tapi orang lain juga punya kepentingan yang lain. Ketika terhalang acara kamu baik, disumpahin sama orang banyak, mudah-mudahan hujan gede, bubar acaranya, apa enggak? Kenapa? Karena merasa orang lain kehilangan haknya untuk lewat situ, ini yang terkadang nggak terpikir atau nggak diperhitungkan oleh orang-orang yang mengadakannya. Kemudian yang ke-44, wasti'malul mu'ari fi ghairi ma'dzunin lahu fihi. Ay al-mu'arilah, menggunakan barang pinjaman di selain hal yang diizinkan untuknya terhadap barang tersebut. Ini yang antip lagi nih, pinjem barang mau untuk kepentingan tertentu. Kamu pinjem palu, mau apa? Selesai, kamu pakai lagi buat kepentingan yang lain, hukumnya haram. Jadi kalau kamu mau pinjem barang, sesuai apa yang kamu pakai. Ketika kamu nanti mau pindah kepentingan, ya kamu lapor. Tadi saya pakai ini, juga saya pakai ini, saya pakai ini. Pinjem korek, selesai buat garuk-garuk makanya. Ini kehati-hatiannya seseorang, maka dia akan menggunakan miliknya orang lain sesuai dengan haknya. Karena ketika kita menggunakan haknya orang lain berlebihan, maka hukumnya zalim. Kita menggunakan haknya orang lain secara berlebihan. Wa yajuzu istimaluhu bihasabi ma yaqtadihil idzin. Namun diperbolehkan menggunakannya barang pinjaman itu dengan pertimbangan hal yang dituntut atau yang ditujukan oleh izin. Artinya ya yang masih mirip-mirip lah gitu loh.
yang nggak jauh-jauh amat, maksudnya pinjem motor buat apa, buat ini motor buat ambil barang, tambah buat pacaran namanya. Tambah buat ini namanya keluar dari skema utama, keluar tujuan utama. Kalau masih apa yang tidak jauh dari tujuan peminjaman, maka ini masih dipertimbangkan, masih diperbolehkan. Walau a'arahu dabbatan liyarkabaha ila mahallin kadza walam yata'arrad lirukubi fi ruju'ihi jaza rukubu fih. Seandainya seorang meminjam kepadanya hewan tunggangan, kalau dulu kan adanya onta, kuda, maka ia menaikinya ke suatu tempat atau semacamnya dan ia tidak menyinggung untuk dikendarai di saat kembalinya, maka boleh dikendarai saat kembali. Aslinya nggak boleh loh. Pinjem ya buat ke sono, ente nggak ngomong baliknya kan, jadi harusnya sampai sore tuntun, ente nggak boleh naik lagi nih kalau urusan. Nah begitu itu fase namanya. Nah fasenya begitu, saya pinjamnya ke pasar ya, dan baliknya juga, jangan pinjam buat ke pasar. Nanti kan pinjam jalannya doang, baliknya bagaimana? Ya harus dituntun, nggak boleh naik ente. Karena ente mau pinjam naiknya untuk ke pasar. Ini nggak ngomong pasar dan balik lagi. Tapi ini masih diperbolehkan. Kalau yang punya ngomong, kok lu naikin lagi? Lu gila, gue mau nurun dari. Kan ente ngomongnya ke sono doang, nggak ngomong baliknya. Ya yang panas pikiran lu gimana sih? Yang normal aja bro, lu gimana sih? Jadi ini diperbolehkan kalau masih yang sewajarnya itu. Kalau nambah belok-belok sono-sono ini nggak sewajarnya namanya. Nggak sesuai tujuan, melipir katanya. Bi khilafi nadhirihi minal ijarati. Ini berbeda lagi ketentuannya dengan yang membandinginya, yaitu penyewaan. Wal farqu bainahuma luzum muraddi lil musta'iri fayatanawaluhul idnu ar-rukuba fi audihi urfan. Dan perbedaan di antara keduanya, peminjaman dan penyewaan, adalah keharusan pengembaliannya oleh si peminjam. Maka ia memperoleh izin mengendarai di saat ia kembali menurut kebiasaan. Wala kadzalika al-mustajiru walau jawazal mahalla al-masyrut lazimahu ujratu mithli dhahabi minhu wal audi ilaihi. Dan tidak demikian halnya dengan menyewa. Dan seandainya ia melewati tempat yang disyaratkan, maka wajib baginya membayar biaya sewa sebagaimana pasaran kepergian dari tempat yang disyaratkan itu dan biaya kembali ke tempat semula. Kalau ente motornya pinjem, kudanya minjem, kamu naikin lagi nggak apa-apa, masih bisa rohsoh. Jadi pulangnya juga saya naikin, minta izinnya bro, ya udah. Tapi kalau kamu nyewa, maka kamu bayar sewa lagi. Artinya orang yang kamu pinjem itu boleh nagih sewanya lagi gitu loh. Saya pinjem pak, kudanya mau kemana? Mau buat ke Batang, mau buat ke luar Batang, mau ziarah. Sampai sana, ya kamu nggak boleh buat pulang lagi. Kalau pulang lagi,
kamu akan ditanya pulangnya pakai apa? Pakai ini lagi Pak, ya bayar 2 kali kamu. Kamu kan nyewanya ke sono, nggak nyewa pulangnya lagi kan? Kalau nyewa pulangnya lagi, itu ya bayar 2 kali. Pulangnya direbet. Mana mobilnya? Sono ambil. Kalau ente nggak bayar lagi, maka si penyewa itu boleh nagih gitu loh, karena dia hitungannya hitungan perjanjian sewa. Waktu sewa berangkatnya, nggak kamu sewa waktu pulangnya. Walahu arju'u minhu rakiban binaan al-asih min annal ariyata la tabtulu bil mukhalafati dalika asyarqawi. Dan boleh bagi si peminjam kembali dari tempat tujuan dengan keadaan menaiki hewan itu berdasarkan atas pendapat yang paling sahih, yaitu dengan dasar bahwa akad peminjaman itu tidak batal dengan sebab menyalahi izin yang ditentukan. Ini pendapatnya Imam Asy-Syarqawi. Kalau izinnya masih nyewa, izinnya pergi ke suatu tempat, maka kembalinya pun masih termasuk dalam kontrak perjanjian, kata beliau. Walil musta'iri inabatu man yastawfi lahu al manfaata. Dan bagi peminjam, boleh bagi peminjam mengalihkan kepada orang yang dapat memenuhi kemanfaatan baginya dari barang pinjaman tersebut. Li'anna al-intifa'a raji'un ilaihi walahul intifa'u ma'dzunun fihi wa mithluhu. Karena sungguhnya pemanfaatan itu kembali kepadanya dan boleh baginya mengambil manfaat yang diizinkan pada barang pinjaman itu, dan hal itu atau hal yang serupa atau yang semisalnya. Saya pinjam motor kuda untuk pergi ke suatu tempat mengambil barang. Terus saya pinjemin ke orang, udah kamu aja yang berangkat dah, ambil barangnya ke sini, bukan saya yang pakai, padahal saya yang pinjem, tapi yang berangkat orang lain. Boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena waktu izinnya untuk mendapatkan manfaat agar bisa mengambil barang. Ketika saya kasih orang lain, maka orang lain mengambil barang dan kemanfaatan itu ada pada saya. Saya hasilkan dari peminjaman kendaraan itu, maka diperbolehkan walaupun orang lain yang, kecuali kamu pakai, kamu pinjam, orang lain yang pakai, barangnya diambil sama orang lain yang nggak pakai motor itu namanya haram, kamu nggak boleh. Kamu keluar dari tujuan peminjaman, gitu loh. Walil musta'ir inabatun man yastawfi lahu al manfaat. Dan boleh bagi peminjam mengalihkan kepada orang lain yang dapat memenuhi kemanfaatan baginya. Li'anna al-intifa'a raji'un ilaihi walahu intifa'u ma'dzunun fihi wa mithluh wa dunahu dhararan. Dan mengenai hal ini atau hal yang selainnya, selain pemanfaatan yang diizinkan dan semisalnya, adalah berbahaya atau tidak diizinkan. Illa innahahul mu'iru an ghairi ma ayyanahu fala yaf'aluhu ittiba'an linahyih. Dan mengenai hal itu bahaya kalau tidak sesuai dengan perjanjian waktu peminjaman, kecuali jika pemberi pinjaman itu melarangnya dari sesuatu yang tidak ditentukan,
maka peminjam tidak boleh melakukan akan selain pengambilan yang telah ditentukan, karena mengikuti kepada larangan dari si peminjam. Ini pinjemin, jangan kasih yang lain. Oh iya Pak, kamu kasih yang lain salah kamu. Tapi kalau pinjam ya nggak ada larangan, maka boleh kamu pinjemin sama yang lain. Yang penting tujuan peminjaman kamu dapatkan manfaatnya, begitu loh. Oh tujuannya mau jemput orang tua, oh tujuannya mau ngambil barang, oh tujuannya mau mengantarkan seseorang. Kemudian yang pergi bukan kamu, tapi tujuan kamu terlaksana, maka diperbolehkan. Tapi kalau yang minjemin itu ngasih persyaratan, jangan kasih yang lain. Kamu doang yang boleh. Selesai langsung pulang, nggak boleh mampir-mampir. Panjang. Kamu harus catat. Meleset dikit hukumnya haram. Au kana isti'malul mu'ari fil ma'dzuni fihi, atau keadaan pengguna barang atau peminjam itu sesuai dengan yang diizinkan kepadanya, lakin zada alal muddatin al ma'dzuni lahu fihi, tapi melebihi masa yang diizinkan baginya pada penggunaan barang tersebut. Pinjam sehari, pulangnya 2 hari. Idza kana al-ariyatu muqayyadatun bimuddatin fayalzamu hina idzin ujratul mithli ala zaidi. Apabila keadaan akad pinjam meminjam itu dibatasi oleh masa, maka wajib bagi seminjam ketika demikian membayar ongkos pasaran atas waktu yang berlebihan tersebut. Ketika dia kok sudah waktunya lebih, maka dia siap untuk bayar. Ini minta maaf, saya ada masalah, jadi waktunya mundur. Ini yang sekian jam saya ganti. Oh nggak usah, Insya Allah. Tapi yang penting kamu harus nyiapin dulu. Aulam yazid ala tilkal muddati wa kana istimaluhu fil ma'dzuni fih, atau tidak melebihi waktunya tersebut sementara keadaan penggunaannya dalam hal yang diizinkan padanya, lakin laisa li ajli musta'iri bal a'arahu, akan tetapi tidak untuk si peminjam, namun ia meminjamkannya, yakni al-mu'ari li ghairihi, kepada orang lain, min ghairi idni minal maliki lil manfaati, tanpa izin dari pemilik kemanfaatan tersebut. Artinya waktunya pas tapi barangnya dipinjamkan kepada orang lain dan tanpa izin dari si pemilik, sawaun kana malikan au mustajiron, sama saja keadaan sebagai pemilik barang atau penyewa, pemilik manfaat barang selama barang itu disewakan, maka dia harus izin kepada salah satunya, baik itu yang punya aslinya barang atau orang yang sudah disewakan barang tersebut. Waktunya pas, pinjam sehari tapi dipinjemin orang lain dan orang lain manfaatnya nggak kembali kepada saya, maka ini keadaan ini harus sesuai izin kembali kepada orang yang mempunyai barang tersebut. Wa innama abi halil musta'iri intifa'u, dan sesungguhnya diperbolehkan bagi si peminjam
hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Wal mustabihu la yamliku naklal ibahati bibadili annal dhaifa la yubihu li ghairihi ma quddima ilaihi wa la yud'imu al-hirrata. Dan orang yang diperbolehkan tidak memiliki hak untuk memindahkan dan dalil bahwa seorang tamu tidak boleh mempersilahkan kepada orang lain akan sesuatu yang telah dihidangkan kepadanya, dan ia tidak boleh memberikan makanan kepada kucingnya. Kalau ada tamu disuguhin, terus tamu itu ada tamu lagi nyilain, ayo makan, itu nggak boleh. Terus sama-sama tamu ini pakai nyilain segala gitu loh. Itu gambarannya. Jadi kalau kamu kok minjem barang, kamu pinjemin lagi ke orang lain tanpa seizin, terus yang manfaatnya nggak kembali pada kamu, maka itu nggak boleh gitu. Kiasnya sama dengan tamu mempersilahkan tamu yang lain. Yang boleh siapa? Ya tuan rumahnya. Kalau kamu tuan rumahnya mempersilahkan, maka boleh dia mengambil manfaatnya. Wa hadza huwa sahih fil minhaj wal muharrir, dan ketentuan itu merupakan pendapat yang sahih dalam kitab minhaj dan kitab muharrar. Wakila lil musta'ini au yu'ir, dan dikatakan pendapat lain boleh bagi sepeminjam meminjamkan kepada orang lain, yang penting kembali manfaatnya untuk dirinya. Wa naqala Abu Ali Ad-Dabili Ali Syafi'i annahu jawaza ijaratal musta'ir, dan Syekh Abu Ali Ad-Dabili telah mengutip pendapat dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhum bahwasannya beliau membolehkan menyewakan barang pinjaman itu bagi peminjam. Sampai menyewakan barang pinjaman itu diperbolehkan. Qala wa yakunu ruju'u al-mu'ir bimanzilatil inhadami fid-dari hatta yanfasihal ijaratu wa yastahiqu al-mu'irul qist. Beliau Syekh Abu Ali berkata, dan adanya gugatan dari pemberi pinjaman berkedudukan setara dengan ketentuan runtuhnya rumah yang disewakan, sehingga menjadi batal akad sewa menyewa itu, dan pemberi pinjaman berhak mendapatkan uang sewa atau prosentase dari barang pinjaman yang disewakan. Jadi kalau kamu lagi nyewa, terus yang punya barang nyewain ke orang lain lagi, maka kamu boleh minta hak sewanya. Sudah kamu sewa kok disewain orang lain lagi, ini kamu boleh meminta kembali uang sewa yang telah kamu berikan. Sama dengan kamu nyewa rumah, belum selesai rumahnya kamu sewa, ambruk, maka sisanya boleh kamu minta kembali uangnya gitu loh. Karena kamu nggak memakai rumah itu, yang kamu bayar yang kamu gunakan. Selama kamu gunakan bayar, selebihnya kamu boleh minta kembali uang itu atau tidak dibayar. Wa fi wajhi hakahu ar-Rafi'i fi babil ijarati annahu yajuzu ayasta'ira liyujira dzakarahu al-hisni fi kifayatil akhyar. Dan di dalam satu pendapat Imam Ar-Rafi'i telah menuturkan dalam bab ijarah sewa menyewa bahwasannya boleh
seorang meminjam untuk ia sewakan kepada yang lain. Artinya boleh seorang itu meminjam barang yang kemudian barang itu disewakan kepada orang lain. Ini pendapat Imam Al-Husni dalam Kifayatul Ahyar. Far'un ada pendapat lauqata asyasun ghusnan wa wasalahu bi syajaratin ghairihi fa thamaratul ghusni limalikihi la limaliki syajarati. Seandainya seorang memotong satu dahan dan menyambungkan, mengekulasi, tidak itu apa? Di stek ke batang pohon milik orang lain, maka buah pada dahan yang diokulasi itu untuk pemiliknya pengokulasi, bukan miliknya pemilik pohon gitu loh. Ente minta pohonnya orang gitu ya. Hah? Atau ente tancap stek terus dia buah, ini hak siapa ini? Apa buahnya? Ya punya yang nancepin tadi. Kamalau gharasahu fil ardi ghairihi, sebagaimana pula seandainya ia menanam pohon di tanah orang lain, maka buah pohon itu untuk penanam, bukan untuk pemilik tanah. Jadi, kalau kamu nanam, jadi sama dengan sewa menyewa tadi. Kamu kok nyewa, maka ketika kamu sewakan lagi, hasilnya untuk siapa? Ya untuk kamu, bukan untuk si pemilik barang. Ini ilustrasinya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana tarafna tawsili kulli hauba wa ubili walidina rabbi wal ahli wal ihwani iril hilani wa kulli di au jiratin au suhbah والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نادى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه داد تنسي صحبي والحمد للإله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون من المرسلين والحمد لله رب العالمين.